maknai ketika kita memiliki umur, kemudian umur tersebut dibawa di dalam adanya taat kepada Allah, maka bertanda umur kita penuh dengan keberkahan. Ketika kita punya harta, baik pakaian, baik kendaraan, baik tempat tinggal, di saat kita gunakan di dalam adanya sebuah kebaikan, di saat itu semua membawa kita kepada suatu manfaat, maka itu semua adalah bentuk keberkahan yang kita miliki. Kita punya pakaian berkah, kita punya tempat tinggal berkah, kita punya yang namanya harta, kendaraan, itu berkah kalau dibawa kepada sesuatu yang bermanfaat. Itulah yang dinamakan adanya sebuah keberkahan. Kalau kita perhatikan di akhir zaman ini, adanya perpindahan waktu dan zaman, Nabi telah mengatakan bahwa sesungguhnya akan dikurangi yang namanya keberkahan-keberkahan yang terdapat di muka bumi Allah SWT. Akan dicabut satu persatu keberkahan yang ada di muka bumi Allah SWT. Maka kalau kita perhatikan Pak, yang namanya keberkahan umur yang sekarang ini tidak sama dengan keberkahan umur di zaman-zaman dahulu. Kalau kita perhatikan umur orang-orang tua kita terdahulu, mereka itu punya umur yang panjang-panjang. Itulah disebut dengan keberkahan umur. Zaman kita sekarang ini, kalau kita lihat keberkahan umur itu sudah mulai terkikis. Jarang sekali orang yang bisa melewati umur 60 tahun itu, sedikit sekali untuk zaman kita sekarang ini. Maka di situ sudah terlihat yang kurangnya keberkahan daripada umur. Begitu juga umur ini berkaitan dengan waktu. Keberkahan umur berkurang bertanda keberkahan waktu juga berkurang. Maka coba kalau kita perhatikan sekarang ini waktu seakan-akan sangat singkat sekali. Yang mana telah disampaikan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW, yang mana di akhir zaman waktu yang kalian miliki satu tahun bagikan satu bulan, satu bulan bagikan satu minggu bagikan satu hari bagikan hitungan jam. Nah inilah adalah bentuk adanya kurangnya keberkahan di akhir zaman. Coba kalau kita perhatikan kayak seakan baru saja kemarin Jumat, sekarang sudah mendekati lagi Jumat yang akan datang ini. Seakan-akan hitungan yang mana itu hitungan beberapa hari saja. Begitu juga baru saja seakan-akan pagi sudah sore lagi, sudah malam lagi. Besok pagi sudah seakan-akan malam lagi. Nah ini menunjukkan hilangnya sudah terkikis keberkahan waktu yang kita miliki. Keberkahan waktu sudah mulai berkurang, keberkahan umur sudah mulai berkurang. Begitu juga keberkahan daripada harta. Coba perhatikan di akhir zaman ini berbeda dengan zaman dahulu. Kalau kita perhatikan uang 100.000 bagikan 1 juta. Tapi sekarang ini keberkahan akhir zaman ini sudah terkikis. Yang namanya berkaitan dengan harta, 100.000 bagikan 10.000. Kalau dulu 100.000 bagikan 1 juta, kalau sekarang 100.000 bagikan 10.000. Pertanda apa? Sudah mulai hilangnya keberkahan harta di akhir zaman ini. Ini semua kalau kita perhatikan, semua nanti akan hilang keberkahan satu persatu, termasuk salah satunya keberkahan ilmu. Keberkahan ilmu itu akan hilang di akhir zaman. Bagaimana hilangnya keberkahan ilmu di akhir zaman? Orang sudah mulai malas hadir majelis ilmu. Telah banyak orang-orang yang memiliki ilmu, orang-orang yang alim yang akan meninggal dunia. Sehingga apa? Mulai hilangnya terkikis ilmu yang ada di muka bumi Allah SWT. Kalau sudah banyaknya orang alim yang telah meninggal dunia, sudah sedikit sekali orang yang ingin berniat untuk menuntut ilmu, bertanda lama-kelamaan ilmu itu akan hilang di muka bumi Allah SWT. Dan mulailah banyak mudarat, banyak yang kerusakan di muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bertanda hilangnya keberkahan ilmu yang berada di muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu dikatakan dalam riwayat Nabi Muhammad SAW, Inna Allah yaqbidul ilma intiza'an wa yaqbidul bil ulama. Allah SWT tidak mencabut yang namanya ilmu itu dengan seketika, tapi Allah mencabut ilmu yang ada di muka bumi dengan apa? Meninggalnya para alim ulama, para orang-orang yang punya kompeten ilmu di dalam memahami ilmu syariat. Mereka telah meninggal dunia,